ulama mengartikan al-bid'ah, al-bid'ah, ulama itu mengartikan al-bid'ah itu adalah semua yang muhdats, semua yang baru, alladzi khalafal kitab was sunnah, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bukan semua yang baru pasti bid'ah. Enggak, ada gate-nya, ada catatannya, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau muhdats itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka itu tidak dilarang. Buktinya ini, zamannya sahabat pun juga ada. Zamannya sahabat pun juga ada. Disinilah Al-Imam Syafi'i menyatakan bahwa bid'ah itu ada yang mahmud, ada yang bid'ah itu yang madhmum. Bid'ah mahmudah, bid'ah madmumah. Loh, kan Nabi menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Kullu kan berarti semua. Kullu bid'atin dhalalah. Lah, ini orang nggak ngerti. Kullu bid'atin dhalalah bukan semua itu, bukan kullu itu berarti semua. Banyak dalam ayat atau hadis kullu itu artinya am makhsus. Berarti ada mukhassisnya. Am makhsus berarti ada mukhassisnya. Am makhsus itu begini. Misal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi itu adalah berzikir kepada Allah di semua waktunya. Lah kalau kencing, kalau berak, bagaimana? Sambil berzikir Nabi. Yadhkurullah fi kulli ahyani. Ada mukhassisnya, itu am, ada mukhassisnya. Mukhassisnya itu apa? Mukhassisnya Nabi ketika buang hajat dikasih salam, Nabi tidak menjawab. Nabi tidak menjawab. Berarti ada di situ ada mukhassisnya. Oh, fi kulli ahyani ay fi ghalibi ahyani. Tapi ada beberapa waktu-waktu Nabi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok dalam hadis itu. Contoh Nabi. Contohnya hadis yang lain. Karena Nabi SAW yu'jibu tayammun fi tuhurihi wa fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi itu senang mendahulukan kanan. Pakai sendal, bersisir, dalam wudunya mendahulukan kanan. Dan seluruh urusannya mendahulukan kanan. Loh, berarti semuanya, hatta masuk kamar mandi. Hatta keluar dari masjid. Hatta copot pakaian. Itu namanya am makhsus. Kenapa ada mukhassisnya? Ada riwayat Nabi masuk idza dakhala khala qaddama rijlahul yusra. Kalau masuk kamar mandi mendahulukan kakinya yang kiri dan seterusnya. Keluar kamar dari masjid juga demikian. Itu namanya am makhsus. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Itu am makhsus. Mukhassisnya apa? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila min ba'di. Siapa orang yang memberikan contoh perbuatan yang baik, maka akan mendapatkan kebaikan dan orang yang mengikuti setelahnya. Sanna sunnatan hasanatan. Ada sanna sunnatan sayyi'atan. Lah kalau kita segi bahasa, apa lawannya bid'ah? Apa lawannya bid'ah? Sunnah. Berarti man sanna sunnatan sayyi'atan. Sunnatan sayyi'atan itu apa? Sunnatan sayyi'atan itu adalah bid'ah sayyi'ah.
Sebagaimana ada sunnatan hasanatan, itu adalah bid'ah hasanah. Begitu seharusnya orang dalam mengartikan, jangan mencampur aduk. Jangan mencampur aduk. Karena itu penting sekali untuk mengetahui bagaimana am maksus tadi itu. Am maksus itu kalau dibahasakan begini, kebanyakan, umumnya gitu. Umumnya begitu. Tapi ada yang tidak. Itu am maksus namanya. Dalam Al-Qur'an juga banyak begitu. Contoh, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Dari air, sperma, ya, binatang, manusia, atau memerlukan air. Tapi kalau kita lihat, jin dari apa? Bukan dari air. Malaikat dari apa? Bukan dari air. Umumnya minal ma'i kulla syai'in hayy. Di sini jangan mengartikan dengan hawa nafsu, tapi dengan ilmiah. Kalau mengartikan dengan ilmiah. Kemudian kadang-kadang membawa man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa, siapa orang mengadakan hal yang baru, fi amrina ay fi amri dinina, dalam urusan agama kita, ma laysa minhu, yang tidak ada dalam ajaran agama, ma laysa minad din fahuwa raddun, maka itu tertolak, ay mardud. Mengadakan hal yang baru dalam urusan agama yang tidak ada daripada ajaran agama, yang tidak sesuai dengan dalam ajaran agama, maka harus ditolak. Getnya apa? Ma laisa minhu. Ya, kalau sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan ajaran agama harus ditolak. Seperti apa? Ulang tahun nyanyi-nyanyi. Kenapa? Jangan nyanyi-nyanyi dong, lupa kepada Allah. Fawaradun. Nah, tapi kalau sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan agama, itu malaisa minhu kan. Tapi kalau minhu, man ahdatsa fi amrina minhu, mengadakan dalam urusan agama yang sesuai dengan ajaran agama, ya diterima dong. Contoh, usul fikih ada zamannya Nabi? Nggak ada. Bahkan gawaidul fikih ada zamannya Nabi? Nggak ada. Nahwu ada zamannya Nabi? Nggak ada. Ini Bukhari ada zamannya Nabi? Nggak ada. Mustalahul hadis ada zamannya Nabi? Nggak ada. Madhab ada zamannya Nabi? Nggak ada. Tapi apakah itu minhu atau tidak, sesuai dengan ajaran agama atau tidak? Sesuai dengan ajaran agama, selesai. Ya berarti bukan fawaradun. Kalau minhu, kalau minad-din, sesuai dengan ajaran agama, harus diterima. Kalau tidak, malaisa minhu. Nah, ini harus ada paham ini, getnya ini. Kalau tidak sesuai dengan ajaran agama, fawaradun, maka itu ditolak. Begitu seharusnya dalam mengartikan. Jangan memaksakan hadis untuk menghukumi orang masuk neraka ente. Ente targetnya orang masuk neraka. Ente ngartikan hadis sesuai dengan muradnya Nabi, begitu yang dimaksud seharusnya. Nah, nih maulid misalnya, maulid. Dilihat ini maulid ini. Ini minhu atau malaisa minhu ini? Ini baru muhdats ya, muhdats baru. Tapi minhu atau malaisa minhu? Daripada ajaran agama, sesuai dengan ajaran agama, atau yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Dilihat. Oh, sholawat semuanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Minhu apa malaisa minhu ini? Sesuai dengan ajaran agama atau bukan ini? Oh, minhu. Dibuka sejarah. Oh, Nabi itu begini, Nabi itu begini, Nabi itu begini, begini. Ini sesuai dengan ajaran agama enggak ini? Oh, sesuai dengan ajaran agama. Oh, ada salam, ya Nabi salam alaika, salam kepada Nabi, wasallimu alaihi taslima, sesuai dengan ajaran agama apa enggak? Ajaran agama. Oh, ada doa, ud'uni astajib lakum. Minhu atau malaisa minhu? Sesuai dengan ajaran agama atau tidak?
Lah kalau sudah begitu, bukan fawaradun, ini harus diterima. Semua kitab itu tidak ada zamannya Nabi. Cuma Anda kalau menghukumi ini harus ditolak atau diterima, dilihat isinya dulu. Minhu sesuai dengan ajaran agama atau laisa minhu tidak sesuai dengan ajaran agama. Itu yang harus ditekankan. Semua kitab itu bodoh, apa beda nih Maulid dengan kitab-kitab yang ada? Sama. Cuma Maulid itu memang kecerdasan orang-orang dulu hebat. Lah kalau kamu akan mengenal Nabi harus hatam Bukhari, harus hatam Muslim, harus hatam itu, ya dowo siapa mampu. Diringkes sama mereka tadi itu dijadikan bacaan setengah jam atau 1 jam. Nabi itu begini, Nabi itu begitu, Nabi itu begini, Nabi itu begitu, Nabi itu begini, Nabi itu begitu. Ini satu hal yang sangat luar biasa loh itu. Nah kalau kita harus membaca Ibn Hisham sejarah, kapan mari ini? Kapan selesainya itu semuanya? Ini inisiatif yang luar biasa. Satu karya yang luar biasa daripada orang-orang dulu untuk membuat biografi singkat Rasulullah SAW. Dan itu sangat singkat. Yang diambil daripada ahadits. Jadi jangan melihat sesuatu yang baru alergi, sesuatu yang baru dilihat laisa minhu atau minhu, gitu loh. Laisa minhu atau minhu. Nabi tidak pernah mengerjakan loh. Zamannya Nabi ada sahabat tidak mengerjakan, tapi Nabi merestui. Contoh, ada hadis yang menerangkan bahwa seorang sahabat ini setiap sholat baca qul huwallahu ahad. Setiap sholat baca qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim, surat qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim, surat qul huwallahu ahad. Sampai dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini orang baca qul huwallahu ahad terus ini. Panggil, kenapa kamu baca qul huwallahu ahad? Nah ini loh penting, tanya kenapa itu Pak penting. Maka jawabannya dia, karena di situ ada sifatur rahman, fa ana uhibbu qira'atahu. Di situ ada sifat-sifat Allah, aku senang membacanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Suruh tanya orang tadi itu, tanya sama dia, aku senang baca qul huwallahu ahad karena ada sifatur rahman. Kemudian Nabi menyatakan apa? Akhbirhu bi anna Allah yuhibbu. Kasih tahu ya, Allah itu cinta sama dia karena dia cinta baca surat itu. Loh, alasannya benar kok. Yang baca Maulid itu tanya, ente nyembah Nabi dah. Tanya, kenapa kamu baca? Dia jawabannya misalnya, aku cinta sama Rasulullah. Lah masa dikasih kadang finnar masuk neraka? Tanya ente, kenapa dia melakukan itu? Begitu seharusnya orang tadi itu klarifikasi. Ya sepakat kita, kalau dia nyembah Nabi Muhammad murtad, bukan jadi haram lagi, murtad hukumnya, bukan masuk neraka sementara selama-lamanya. Tapi kalau dia karena cinta kepada Rasulullah, apanya yang salah? Apanya yang salah? Begitu seharusnya dalam menghukum. Karena itu hati-hati, ya, jangan targetnya mentakfir, mengkufurkan muslimin. Jangan targetnya adalah menrakakan muslimin, tapi jadikan segala sesuatu itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jadikan hadis itu peluru untuk nggak orang Islam. Jangan jadikan ayat-ayat yang dituduhkan kepada orang syirik, yang diterangkan Allah itu kepada syirik, kepada ikhwanak muslimin. Itu berarti adalah sama dengan orang kafir yang begini. Loh ya apa sih? Ikhwanak muslimin ini kok disamakan dengan orang kafir? Masa begitu yang sama muslim? Klarifikasi. Klarifikasi. Tapi pengadaan acaranya kok begini, kok begitu? Misalnya, lah kok di situ ada campur lagi sama perempuan? Nah, itu yang harus dibenarkan. Inti boleh maulud, tapi jangan campur lagi perempuan. Maulud itu bagus, tidak sesuai dengan ajaran agama. Tapi kamu
bercampur dengan perempuan itu yang bertentangan dengan agama. Ayo kita sama-sama benahi. Jangan langsung dibongkar rumah hanya karena ada tikus dari situ. Banyak tikusnya dibongkar rumahnya. Mati tikusnya? Ya enggak. Ya tikusnya aja dikejar. Ya apa caranya? Rumahnya selamat daripada tikus. Begitu seharusnya kalau orang itu bijaksana. Jangan dibongkar rumahnya karena tikus. Akhirnya tikusnya enggak mati, ngerusak rumah yang lainnya nanti. Bongkar kan akhirnya semuanya. Peninggalan Rasulullah ini ada syirik, bongkar. Ini nanti karena syirik bongkar, ini syirik bongkar. Lah, bongkar habis. Itu sama dengan itu. Ada tikus 2, kemudian di situ ada rumah-rumah 7. Nah, ini supaya enggak ada tikus, kita bongkar rumahnya. Tikusnya enggak dibunuh. Enggak dibereskan, bongkar semuanya rumahnya. Tikusnya hidup. Masih. Anda juga begitu, jangan asal bongkar. Ada ini bongkar, ada itu bongkar, ada ini bongkar, ada itu bongkar. Akhirnya habis situs Islam semuanya. Kenapa? Hanya sekedar syirik lah. Ayo kita yang bijaksana, kita bahas secara ilmiah. Yang perlu kita tangani, yang perlu kita lestarikan. Jangan nanti gara-gara ini akhirnya kamu bongkar semuanya, kamu buyarkan semuanya, dan itu adalah tidak bijaksana namanya. Ya, itu tidak bijaksana. Sama dengan orang sakit, penyakitnya ayo kita operasi supaya orang itu sehat. Ini sakit, supaya tidak sakit, kita bunuh, dor. Ya tidak bijaksana itu kamu itu, ya. Anda tidak bijaksana kalau begitu, Anda tidak ilmiah sama sekali. Bahkan hilang akal nantinya, hilang kendali. Itulah yang banyak yang terjadi. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita akan paham bagaimana cara mengartikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.